pelaksanaan musrenbang desa, kelurahan maupun nanti musrenbang kecamatan yang menjadi tugas kita mengawali dari perencanaan tahun 2022. Saya sampaikan selamat datang untuk yang kami hormati seluruh camat Kabupaten Tuban, perwakilan dari kecamatan, mungkin dari Bapak Ibu Kasih PMD dan Bapak Ibu Kasubag Program dan Pelaporan, kemudian dari teman-teman Dispekmas yang mengawali kaitan dengan pemerintahan desa, serta Dinas Kominfo yang hari ini menjadi mitra kami juga dalam rangka untuk memastikan ketersediaan akses keterjangkauan dari teknologi informasi dengan penggunaan daring hari ini. Kami terima kasih, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, perlindungan, sehat walafiat di masa sulit kita hari ini, yaitu di pandemi COVID. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu, tetap menjaga diri, tetap berpedoman pada protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitas. Bapak Ibu sekalian, langsung saja pagi ini kita mempersiapkan pelaksanaan tahapan dari perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan Permendagri 86 tahun 2017 yang mana diawali dengan pelaksanaan musrenbang desa, kemudian musrenbang kecamatan. Tetapi Bapak Ibu yang menjadi istimewa kali ini, dan ini memang kondisinya memaksa kita, tetapi kita ambil hikmah positifnya nih Bapak Ibu. Kalau tahun lalu kita masih bisa bertatap muka untuk melaksanakan musrenbang di tingkat desa maupun kecamatan, untuk tahun ini istimewa sekali karena tidak ada tatap muka, tapi jangan khawatir, insya Allah ini tidak akan mengurangi secara substansi apa yang harus kita siapkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat kita. Jadi musrenbang yang akan kita laksanakan tahun 2021 untuk perencanaan pembangunan tahun 2022 itu nanti kita lakukan secara virtual. Silakan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, saya lanjutkan, mohon maaf, tadi saya izin langsung saja diawali dengan musrenbang tingkat desa. Nanti mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Wazi secara teknis bagaimana pelaksanaannya. Secara virtual artinya secara substansi insya Allah tidak mengurangi peran kita dalam rangka untuk menyiapkan perencanaan di Kabupaten Tuban. Yang istimewa yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tahun ini kita mulai menggunakan aplikasi SIPD, jadi Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Ini merupakan aplikasi resmi dari Kementerian Dalam Negeri yang mana digunakan oleh seluruh kabupaten, kota maupun provinsi di Indonesia. Jadi tidak ada lagi yang tidak menggunakan SIPD. Nah, dua hal ini menjadi sangat istimewa yang mana memaksa kita mau tidak mau harus
menggunakan aplikasi ini karena sifatnya berkesinambungan. Jadi mulai musrenbang tingkat desa nanti akhirnya akan sampai pada tahap penetapan APBD sampai dengan pelaksanaan sekaligus pertanggungjawaban dan pelaporannya. Ini satu sistem. Nah, tentunya hal yang berbeda ini Bapak Ibu membutuhkan semangat tersendiri ya, semangat dan kemauan untuk mau belajar. Ini sama-sama kita ya, sama-sama hal yang baru. Baik dari Bapeda ini juga merupakan hal yang baru bagi teman-teman perangkat daerah maupun teman-teman desa maupun kelurahan dan teman-teman kecamatan. Sama-sama ini adalah hal baru yang mana kita nanti akan berproses beradaptasi bersama-sama. Dan khawatir Bapak Ibu sekalian melalui grup WhatsApp kita, insya Allah tim dari Bapeda akan terus mengawal pelaksanaan dari musrenbang daring ini maupun dalam implementasi menggunakan SIPD. Kita ada helpdesk untuk musrenbang ini melalui WhatsApp-nya grup prolog di kecamatan Bapak Ibu. Nah, langsung untuk tahapannya Bapak Ibu, ini kami sampaikan tahapan atau alur mekanisme ini sama sebenarnya secara ketentuan di Permendagri 86 memang diawali dengan musrenbang tingkat desa atau kelurahan, kemudian dilanjutkan dengan hasil musrenbang tingkat kelurahan atau desa ini nanti melakukan input daftar usulan ke SIPD. Nah, ini yang agak berbeda karena tahun lalu kita belum menggunakan SIPD. Nah, setelah diinput Bapak Ibu, nanti teman-teman bekerja yang akan melakukan verifikasi untuk menyesuaikan program kegiatan ataupun sub kegiatan serta OPD penanggung jawabnya. Nah, nanti setelah dilakukan verifikasi dalam sistem itu, nanti akan dilanjutkan dalam proses musrenbang RKPD tingkat kecamatan yang nanti kita rencanakan secara virtual ini Bapak Ibu. Nah, pada saat itu nanti akan dilakukan verifikasi. Jadi musrenbangnya kalau biasanya Bapeda sama dengan tim perangkat daerah itu ke kecamatan, di pendopo kecamatan bersama Bapak Ibu sekalian, perwakilan dari desa maupun tokoh masyarakat maupun dari teman-teman kecamatan. Untuk kali ini kita mendatangi secara virtual sama-sama di pendopo kecamatan, tetapi secara virtual, tidak tatap muka secara langsung. Nah, di sana nanti tetap dilakukan proses verifikasi sesuai dengan kewenangan, kelayakan, dan prioritas, tapi melalui sistem SIPD. Jadi tetap kehadiran dari teman-teman OPD, teknis yang mengaku kegiatan maupun subkegiatan, itu tetap melakukan kewajibannya untuk memverifikasi kelayakan usulan yang disampaikan melalui musrenbang kecamatan. Nah, setelah itu, setelah dilakukan verifikasi, berita acaranya ini juga bisa langsung di print out ya. Jadi di sana sudah ada menu berita acaranya dan sebagainya, itu nanti tinggal di print out setelah dilakukan verifikasi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi alurnya sama, hanya bedanya virtual dan kita menggunakan aplikasi SIPD. Kemudian Bapak Ibu untuk pelaksanaannya ini dilakukan mulai tanggal ini
demikian. Oh, untuk musrenbang kecamatan Bapak Ibu, nanti akan kita rencanakan 1, 2, 3, 4, 5 hari. 5 hari secara virtual, sama sebenarnya kalau secara manual dulu juga kita melakukan dalam 1 hari bisa 3 sampai 4 kecamatan. Ini secara virtual nanti juga kita jadwalkan seperti ini. Jadi monggo nanti jadwal ini bisa diperkembangkan sementara. Saya berharap karena mekanisme ini tanggapannya juga jadwalnya juga ketat sekali Bapak Ibu. Bagi kecamatan yang mungkin pada hanya itu belum ada halangan, ada hal-hal yang memang tidak bisa dilaksanakan pada jadwal tersebut, maka bisa menghubungi kami, tapi memastikan penggantinya. Jadi bisa dikoordinasikan sendiri mau diganti dengan kecamatan pengganti, sehingga kami tidak perlu mencarikan penggantinya. Itu nih Bapak Ibu. Tapi insya Allah Bapak Ibu, karena ini tanggal 15 Februari, kita masih punya waktu yang cukup banyak untuk mempersiapkan. Jadi kami pikir mungkin jadwal ini akan bisa dilaksanakan dengan baik nanti. Nah, pelaksanaan darinya nanti akan dilakukan dalam satu forum. Jadi kalau dalam manual dulu kan karena kita dibatasi oleh tempat, sehingga musrenbang kecamatan Senori misalnya ya diikuti oleh teman-teman dari kecamatan Senori saja. Tapi karena ini daring, nanti sistemnya 1 kali forum virtual ini langsung nanti ada gabungan dari Senori, Tuban, Parengan, dan Sembilan. Nah, OPD yang nanti menghadiri juga dari dinas teknis yang ada keterkaitan dengan usulan dari masyarakat. Nanti ini juga akan secara virtual berada di lokasi kantor masing-masing. Kemudian kami menyediakan Bapak Ibu untuk setiap desa itu ada maksimal 2 sambungan akun. Jadi setiap desa ada 2 sambungan akun. Kemudian dari kecamatan mungkin bisa 2 juga ya. Nanti dari dinas dan sebagainya. Nah, ini nanti kami hari ini juga berkoordinasi dengan teman-teman DKI memastikan seluruh wilayah desa maupun kelurahan ini bisa terjangkau dengan sambungan virtual ini Bapak Ibu. Nah, sehingga sejak awal nanti kita bisa mengidentifikasi mana yang kira-kira ada permasalahan dan bisa segera kita carikan solusi supaya pada hari H ini kami berharap seluruh desa, kelurahan, kecamatan ini bisa bergabung dalam forum musrenbang kecamatan ini. Nah, jangan lupa Bapak Ibu nanti untuk daftar hadir ini kami sudah menyiapkan juga melalui sambungan virtual juga. Jadi nanti ada form daftar hadir yang bisa diisi secara mandiri oleh teman-teman melalui akun masing-masing. Lanjut, kemudian, nah ini Bapak Ibu, apa yang harus disiapkan oleh kecamatan? Dari kecamatan kami memilah ada 2 tugas besar ya terkait dengan persiapan dan pelaksanaan musrenbang, kemudian tindak lanjut dari hasil musrenbang itu. Nah, untuk persiapan dan pelaksanaannya, kami mohon bantuan Pak Camat bisa menugaskan kepada Kasdi BMG untuk melakukan koordinasi, yaitu
memastikan bahwa musrenbang tingkat desa kelurahan ini dilakukan. Kemudian penyelenggaraan musrenbang tingkat desa kelurahan ini telah menghasilkan daftar usulan atau DURKP desa tahun 2022. Kemudian memastikan daftar usulan musrenbang RKPD desa itu telah diinput ke dalam SIPD. Paling lambat itu tanggal 9 Februari. Jadi monggo di hari ini kan masih tanggal 26 Januari. Kita masih punya waktu hampir kurang lebih 10 hari. 13 hari. Untuk teman-teman desa ini menginput hasil musrenbang desa atau kelurahan ini ke dalam SIPD. Nanti bagaimana cara menginput akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, KSIPMD kami minta bantuannya untuk memastikan ngecek setiap desa itu sudah melakukan input atau belum. Dengan ring waktu sampai dengan tanggal 9 Februari jam 23.59. Jadi kami maksimalkan waktunya supaya teman-teman punya waktu yang lebih banyak. Insya Allah masih 13 hari. Kemudian apa yang selanjutnya dilakukan oleh teman-teman KSIPMD yaitu melakukan mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan jadwal pelaksanaan musrenbang ini, musrenbang kecamatan ya, tahun 2022 ini secara virtual kepada desa dan kelurahan. Jadi jadwalnya tadi yang sudah saya sampaikan ada 5 hari mulai tanggal 15 Februari nanti diinformasikan kepada desa yang sudah menginput untuk mengikuti pelaksanaan musrenbang kecamatan sesuai jadwal. Nah, selanjutnya nanti pada saat pelaksanaan teman-teman bekerja dan OPD terkait karena mengikuti, maka setelah dilakukan input verifikasi ya, saya ulangi verifikasi hasil musrenbang kecamatan ini, maka nanti diberi berita acaranya. Nah, tugasnya dari Subagpropel ada di sini, itu memastikan informasi kepada KSIPMD tentang desa atau kelurahan yang telah atau belum melakukan input daftar usulan ke SIPD. Jadi Subagpropel kami mohon juga bersinergi ya dengan teman-teman KSIPMD untuk yang Subagpropel nanti mari cek di aplikasi SIPD-nya mana-mana yang sudah input atau belum untuk desa atau kelurahannya, sehingga diinformasikan ke koordinator yang untuk desa dan kelurahan ini supaya teman-teman desa dan kelurahan jika belum menginput itu segera diinformasikan sampai dengan jadwal waktu tanggal 9 Februari itu. Nah, kemudian melakukan rekapitulasi seluruh usulan hasil musrenbang kecamatan ini, musrenbang desa ini dalam SIPD itu Bapak Ibu. Nah, pada saat pelaksanaan ini Bapak Ibu tugasnya KSIPMD. Tadi kan desa kelurahan sudah ikut semua, dicek oleh Subagpropel. Kalau sudah ikut semua, berarti nanti tinggal pelaksanaan sesuai jadwal yang sudah kita tadi sampaikan. Itu yang pertama memastikan ID meeting dan postcode atau akun ya, akun dari masing-masing desa dan kecamatan itu nanti akan kita informasikan dari Bapeda 30 menit sebelum jadwal pelaksanaan. Nah, KSIPMD inilah yang nanti menginformasikan ID meeting dan postcode ini kepada desa dan kelurahan. Yang tadi saya sampaikan, kita memberi maksimal ruang kepada setiap desa itu 2 akun
untuk setiap kecamatan juga 2 akun. Nah, nanti dalam pelaksanaannya Pak Camat dengan Kasih PMD juga memastikan kehadiran peserta meeting ini yang berasal dari desa atau kelurahan, termasuk mungkin tokoh masyarakat yang perlu diundang untuk mengisi dalam daftar hadir pelaksanaan musyawarah kecamatan. Jadi daftarnya nanti melalui akun juga ya, nanti sudah kita siapkan tinggal mengisi. Nah, daftar hadir inilah nanti juga menjadi lampiran dari berita acara yang nanti disusun setelah pelaksanaan musyawarah kecamatan. Nah, susunan acaranya insya Allah sama dengan pada saat manual, yaitu ada pembukaan, kemudian penyampaian prioritas pembangunan daerah oleh Bapeda, kemudian ada sambutan dari masing-masing kecamatan, yaitu sambutan Pak Camat, kemudian langsung tanya jawab Bapak Ibu hal-hal yang mungkin bisa secara teknis bagaimana menginput di SIPD-nya atau secara kesesuaian program dan prioritas dan kegiatan prioritas daerah. Jadi kami sudah menyiapkan Bapak Ibu, insya Allah buku panduan yang di dalamnya ada lampiran program atau kegiatan ya. Istilahnya itu bukan program ya, tapi lebih ke daftar permasalahan yang bisa diusulkan melalui SIPD. Ini ada sekitar 177 usulan permasalahan beserta OPD atau perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaannya. Nah, nanti bahan ini, buku ini insya Allah sudah kita kirim ke kecamatan Bapak Ibu sekalian. Tim Bapeda mulai hari kemarin ya. Dan hari ini memastikan bahwa seluruh kecamatan telah menerima buku panduan untuk input usulan kelurahan desa pada aplikasi SIPD. Yang mana buku panduan ini juga nanti bisa digunakan pada saat pelaksanaan musyawarah kecamatan. Nah, mekanisme desverifikasi usulan insya Allah juga sama Bapak Ibu, cuma bedanya yaitu tadi kita sekarang sudah benar-benar satu pintu yaitu dengan aplikasi SIPD dan tidak melakukan tatap muka, jadi verifikasinya melalui virtual, melalui aplikasi SIPD ini. Nah, setelah pelaksanaan musyawarah kecamatan itu tadi, Bapeda akan melakukan verifikasi status 2 dari pelaksanaan musyawarah tingkat kecamatan. Nah, atas daftar usulan desa atau kelurahan yang telah diinput. Sebab Propel melakukan rekapitulasi atas usulan yang terverifikasi oleh Bapeda dari aplikasi SIPD. Nah, daftar inilah nanti monggo semua kasus Propel bisa dilaporkan kepada Pak Camat dan bisa disampaikan juga ke Kasih PMD untuk dilakukan verifikasi secara manual. Jadi inputan kepala desa, inputan dari desa atau kelurahan Bapak Ibu yang sudah diinput melalui SIPD ini nanti kan diverifikasi dulu oleh Bapeda. Nah, H-4 sampai dengan H-2 yaitu pelaksanaan jadwal pelaksanaan musyawarah kecamatan ini nanti akan sudah selesai kita verifikasi sehingga itu nanti bisa menjadi pedoman teman-teman kecamatan mana sih yang diinput oleh desa atau kelurahan ini yang layak secara kewenangan maupun prioritas dari kabupaten. Nah, daftar inilah nanti yang akan menjadi bahan utama dari pelaksanaan musyawarah kecamatan yang mana nanti secara teknis akan diverifikasi oleh OPD teknis yang mengikuti pelaksanaan musyawarah kecamatan.
Kemudian kasih PMD apa yang harus dilakukan, yaitu mengelompokkan daftar usulan yang dapat dilanjutkan atau tidak dilanjutkan dalam forum perangkat daerah. Jadi di sana kan sudah ada yang sudah diverifikasi Bapeda itu Bapak Ibu, Pak Asli PMD bisa memisah yang sudah terverifikasi Bapeda layak dilanjutkan, dan yang tidak bisa dilanjutkan itu disembunyikan. Nanti setelah itu daftar usulan ini diserahkan ke Kasubag Proper untuk diverifikasi melalui aplikasi SPPD, dan usulan yang sudah terrekomendasi dapat dilanjutkan dan dilakukan verifikasi secara online oleh OPD terkait melalui SPPD dan akan dibahas pada forum-forum perangkat daerah. Jadi itu ketika sudah diverifikasi oleh OPD pada saat pelaksanaan kecamatan, nah yang layak ini tentu sudah ada di akunnya masing-masing OPD. Ini akan menjadi bahan dari seluruh OPD, masing-masing OPD itu menjadi bahan penyusunan rencana kerja perangkat daerah. Yang nanti selanjutnya ini akan dibahas pada saat forum perangkat daerah maupun pelaksanaan musrenbang tingkat kabupaten. Secara alur seperti itu. Dan yang terakhir ini pasca musrenbang kecamatan Bapak Ibu. Insya Allah nanti ini file ini akan kita share Bapak Ibu kepada teman-teman kecamatan untuk bisa dicermati kembali hal-hal yang perlu disiapkan. Nah, pasca musrenbang kecamatan, verifikasi tetap tadi yang saya sampaikan dilakukan melalui aplikasi SIPD berdasarkan daftar usulan yang telah terverifikasi secara manual oleh camat dan SIPD. Jadi yang hasil inputan kepala desa itu tadi ya Bapak Ibu, itu kan sudah diverifikasi Bapeda sesuai atau tidak dengan prioritas. Nah, yang sesuai ini nanti menjadi pedoman Pak Camat maupun Pak Kasih BMD untuk melakukan prioritasasi versi dari teman-teman kecamatan. Ya, itu bisa dilakukan secara manual. Nah, baru nanti dilakukan koordinasi dengan Bapeda untuk penyusunan berita acara SKPD di tingkat kecamatan. Nah, tugasnya Kasubag Proper untuk selanjutnya menyusun naskah berita acara dan lampirannya berdasarkan data yang ada di aplikasi. Jadi yang sudah diurutkan prioritasnya oleh Pak Camat itu nanti yang akan dijadikan berita acara. Nah, berkenaan dengan aplikasi SIPD ini belum menyediakan fitur report atau laporan, maka berita acara musrenbang akan dilakukan fasilitasi penyusunan berita acara berdasarkan data yang ada di aplikasi. Jadi begini Bapak Ibu, format berita acara nanti kita pandu ya, tapi lampiran dari daftar usulan yang dimasukkan dalam kesepakatan berita acara itu tetap nanti kita print dari aplikasi SIPD, sehingga Kasubag Proper nanti menyiapkan naskah ini. Nanti kita pandu, jangan khawatir teman-teman, nanti untuk naskah berita acara dan lampirannya nanti akan kita komunikasikan. Nah, kemudian lampirannya adalah harus sesuai dengan apa yang ada di SIPD. Nah, lampirannya ini hal yang lain, sehingga nanti kalau hal yang lain itu nanti tidak bisa diproses untuk lebih lanjut. Itu Bapak Ibu kira-kira sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan, hanya bedanya kita melakukan secara virtual dan kita sudah menggunakan aplikasi SIPD. Kalau dulu kita masih menggunakan aplikasi e-planning ya Bapak Ibu. Nah, aplikasi e-planning inilah sekarang diganti dengan aplikasi SIPD yang mana ini adalah
resmi dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga input dari desa, kemudian dari kecamatan, itu tentunya bisa dilihat langsung oleh Pak Menteri ya, dari akunnya Pak Menteri sana di aplikasi SDPD ini. Hingga terpantau, kementerian bisa memantau, oh di Tuban misalnya keikutsertaan musrenbang desa ini dari 328 desa kelurahan ini berapa persen, itu secara otomatis kementerian bisa langsung mengevaluasi dan melakukan pemantauan. Nah ini berikut teman-teman sekalian, karena sekarang eranya juga kita maksimalkan meskipun dengan keterbatasan kondisi pandemi ini, tidak mengurangi, kami berusaha untuk tidak mengurangi komitmen Bapeda untuk tetap mengawal dan mendampingi seluruh unsur stakeholder dalam kerangka mengoptimalkan perencanaan daerah ini supaya lebih aspiratif, lebih bisa menjangkau bagaimana kebutuhan dari masyarakat kabupaten secara luas. Itu dari kami, mungkin bisa dilanjutkan secara teknis kaitan dengan aplikasi SDPD, yang mana sebelum ke arah aplikasi ini mungkin ada hal yang perlu ditanyakan oleh teman-teman, ada hal yang memerlukan penjelasan terkait dengan teknis pelaksanaan musrenbang desa kelurahan maupun teknis pelaksanaan musrenbang kecamatan. Nanti kami berikan waktu untuk teman-teman, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan atau bahan masukan kepada kami. Insya Allah ini kami buka forum ini adalah forum kita bersama. Sebelum nanti dilanjutkan bagaimana secara teknis cara-cara melakukan input di dalam aplikasi SDPD, meskipun kami sudah menyampaikan ini Bapak Ibu, buku panduan ini insya Allah sampai di panjenengan. Setiap desa berapa? Satu. Jadi setiap kecamatan kita berikan sejumlah desa plus satu yang untuk teman-teman kecamatan. Itu sejumlah buku panduan itu. Bapak Ibu sekalian, ada hal yang perlu ditanyakan? Terima kasih Umi. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman kecamatan, perlu kami jelaskan sekali lagi bahwa pelaksanaan musrenbang RKPD tahun 2022 tingkat kecamatan ini perlu kami sampaikan bahwa tidak berbeda secara substansi, tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya yang membedakan karena ini adalah masih dalam masa pandemi COVID-19, maka kita mau tidak mau ya kita selenggarakan secara virtual atau melalui Zoom seperti apa yang kita lakukan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, Kasubag Propel dan BMD yang kami hormati, terkait dengan beberapa hari yang lalu telah kita sampaikan surat edaran kepada semua camat terkait dengan agar teman-teman kecamatan mendorong untuk kepada desa maupun kelurahan untuk menyelenggarakan musrenbang RKPD tingkat desa atau kelurahan. Nah, kemudian setelah nanti desa atau kelurahan telah melakukan musrenbang, kami harapkan ada daftar usulan, ya. Tentu pasti ada daftar usulan yang kemudian itu nanti
diinput sendiri oleh desa atau kelurahan. Insya Allah mulai kemarin dan minggu ini kita tuntaskan distribusi buku manual book ya, manual book tentang bagaimana cara menginput daftar usulan ke dalam SIPD. Nah, di manakah perannya kecamatan? Perannya kecamatan itu nanti tidak menginput lagi Bapak Ibu. Jadi teman kecamatan hanya memverifikasi sifatnya nanti. Jadi murni apa yang diusulkan oleh desa itu yang diinputkan oleh desa atau kelurahan melalui SIPD. Perannya teman-teman kecamatan hanya sebatas memverifikasi apakah ini layak diteruskan ke forum UPD atau sebaliknya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika sebuah usulan itu tidak dapat diteruskan ke forum UPD, maka kami harapkan nanti camat beserta kasih BND memberikan alasan. Jadi seperti kita ketahui bersama, berita acara Musrenbang Kecamatan itu ada 3 lampiran Bapak Ibu. Jadi ada 3 lampiran. Yang pertama itu daftar hadir, kemudian yang kedua itu adalah usulan yang dapat dilanjutkan ya, atau yang direkomendasikan untuk diteruskan ke forum perangkat daerah. Kemudian lampiran yang ketiga itu adalah daftar usulan yang belum dapat atau tidak dapat dilanjutkan ke dalam forum perangkat daerah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di mana peran UPD? Peran UPD nanti setelah teman-teman kecamatan memverifikasi. Jadi seperti yang kami tampilkan di slide tadi, alur usulan musrenbang desa itu adalah dari desa, kemudian diverifikasi oleh Bapeda Guru dalam hal untuk menentukan programnya apa, kegiatannya apa, sub kegiatannya apa, kemudian OPD-nya siapa. Nah, setelah dari Bapeda itu nanti ke kecamatan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan teknis penyelenggaraan, nanti untuk bagaimana format berita acaranya, insya Allah sudah kami susun buku panduan penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan. Ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, selain kita mendistribusikan buku panduan atau manual book tata cara penginputan daftar usulan SIPD oleh desa, insya Allah dalam minggu-minggu ke depan akan kita distribusikan pula pedoman penyelenggaraan musrenbang RKPD tingkat kecamatan plus format berita acaranya bagaimana. Ya. Dan insya Allah tata cara penyelenggaraan musrenbang sudah kami rangkum dari apa yang tertera di dalam slide yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin barangkali kami mungkin nanti ketika mendistribusikan manual book tata cara penginputan usulan SIPD oleh desa ada keterlambatan, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat melalui kanal YouTube kami ya, yang seperti yang pernah tadi saya sampaikan. Insya Allah untuk link YouTube-nya, bagaimana mekanismenya, kemudian link YouTube terkait dengan tata cara penginputan, kemudian materi, insya Allah nanti kita berikan semua, kita sampaikan semua. Mungkin itu Bapak Ibu yang tambahan dari kami. Setelah forum ini, insya Allah kami juga nanti minggu depan akan kita agendakan bagaimana cara melakukan verifikasi melalui SIPD oleh teman-teman kecamatan. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan, untuk verifikasi DES atau DES Musren
kita selenggarakan secara online melalui aplikasi SIPD. Ya, jadi tadi kan usulan desa setelah ke Bapeda ke kecamatan, ya. Nah, jadi jangan Bapak Ibu perolap, nanti jangan khawatir, akan kita selenggarakan pelatihannya minggu depan bagaimana tata cara melakukan verifikasi daftar usulan yang dari desa. Mungkin itu tambahan dari kami. Barangkali teman-teman kecamatan mungkin ada yang kurang paham atau yang perlu ditanyakan, monggo tidak apa-apa ditanyakan melalui secara langsung dengan cara memanfaatkan fitur raise hand atau mungkin di kolom chat juga tidak apa-apa. Kami kasih waktu barangkali mungkin 5 menit atau 10 menit ya Bapak Ibu, untuk barangkali ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu. Izin Pak Razi Jatirogo, tadi tanya. Siap. Iya Mas. Ini spotlight video. Monggo Pak Mat, monggo. Ya, maaf Pak, terkait dengan kewenangan kecamatan dalam memverifikasi usulan dari desa itu apa saja Pak Razi? Mohon penjelasan, terima kasih. Jadi untuk peran teman kecamatan, jadi saya jelaskan dulu alurnya ya Pak Ahmad ya. Alurnya seperti ini. Jadi alur mekanisme itu seperti ini. Yang mulai pertama itu musrenbang RKPD tingkat desa ya diselenggarakan. Kemudian setelah diselenggarakan itu nanti pasti akan mau tidak mau harus menghasilkan daftar usulan. Ya, desa itu menghasilkan daftar usulan. Nah, selanjutnya dari daftar usulan itu teman-teman desa dan kelurahan itu langsung menginput sendiri, ya, langsung menginput sendiri melalui aplikasi SIPD yang insya Allah mulai kemarin ada beberapa kecamatan yang sudah menerima plus username-nya. Jadi kita sampaikan username dan password-nya. Nah, ini biar teman-teman desa atau kelurahan sendiri yang input karena ini sebetulnya ini karena akunnya sekarang sudah masing-masing kecamatan. Jadi di pusat itu bisa langsung terpantau siapa yang mengusulkan apa itu kelihatan. Nah, kemudian setelah diinputkan ke SIPD, baru usulannya itu nanti akan dilakukan oleh Bapeda dulu, ya, akan dilakukan oleh Bapeda dulu dalam hal untuk menentukan programnya apa, kegiatannya apa, dan subkegiatannya apa. Ya kan, sekarang kan sudah pakai nomenklatur Permendagri 90 ya Bapak Ibu, jadi ada subkegiatan serta OPD-nya siapa. Nah, itu nanti kita yang menentukan Bapak Ibu. Nah, setelah diverifikasi oleh Bapeda, barulah nanti teman-teman kecamatan itu merekap seluruh usulan, baik yang usulan yang diverifikasi oleh Bapeda saja, ya. Jadi yang apa namanya, yang diverifikasi oleh Bapeda itu direkap. Kemudian hasil rekap itu nanti diserahkan ke Pak Camat sama Kasih PMD untuk dilakukan secara manual. Ya. Nah, secara manual nanti otomatis kan Pak Camat sama Kasih PMD melakukan pertimbangan kelayakan ya. Pertama kelayakan, kemudian yang kedua mungkin proporsional. Jadi barangkali mungkin ada beberapa kecamatan tertentu yang kebijakannya mungkin oh ini setiap desa harus ada 3 barangkali ya barangkali, tapi mungkin bisa berbeda yang kecamatan. Nah itu nanti biar
verifikasi oleh Pak Camat bersama Kasih BMD, oh ini bisa diteruskan, oh ini enggak, dan lain sebagainya. Nah, setelah di ACC oleh Pak Camat sama Kasih BMD, kemudian diserahkan ke teman-teman pengelola untuk dilakukan verifikasi melalui aplikasi SIPD. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, setelah dilakukan verifikasi oleh kecamatan, nah itu nanti yang menjadi lampiran berita acara RKPD tingkat kecamatan. Jadi seperti itu Pak Mat, mana yang diverifikasi oleh Pak Camat, mana yang enggak. Nah itu nanti yang membedakan, ini dia masuk lampiran 1 apa lampiran 2 atau lampiran 3. Sorry, lampiran 1 tadi berita acara ya. Lampiran 2 itu yang daftar usulan yang direkomendasikan, kemudian lampiran 3 itu yang tidak direkomendasikan. Seperti itu. Jadi perannya, jadi kami mohon nanti ada peran yang sinergi antara teman-teman Kasih BMD dan Kasubag Protokol. Jadi untuk Kasih BMD itu tugasnya secara umumnya itu koordinasinya ke bawah terkait dengan koordinasi ke bawah yaitu ke desa atau kelurahan. Ya, perannya teman-teman Kasubag Prolab itu perannya ke Bapeda sama aplikasi seperti itu. Mungkin gambarannya seperti itu Pak Man. Mungkin barangkali ada teman-teman lain. Sudah cukup ya Pak Mat ya? Matur suwun Pak Raji, cukup. Ya, siap. Nanti minggu depan kita agendakan ya, diagendakan untuk pelatihan SIPD bagaimana melakukan verifikasi level kecamatan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, nanti minggu depan akan kita agendakan. Mungkin dari teman-teman kecamatan lain ada yang perlu penjelasan lagi. Oh, ini dari Kecamatan Singgahan ya, saya bacakan. Untuk usulan rutin kecamatan prosesnya seperti apa Pak? Nah, jadi begini, untuk usulan rutin itu sebetulnya mekanismenya berbeda. Jadi kalau usulan yang dari desa itu kan pasti teknis ya Pak Ibu ya, pasti teknis yang melalui yang nanti pelaksanaannya itu dieksekusi oleh teman-teman OPD non kecamatan. Sedangkan rutin itu adalah masuk di renja atau rencana kerja tahunan. Nah, nanti untuk minggu depan akan kita lakukan pelatihan. Untuk pelatihan ya, pelatihan ini nanti ada 2 Bapak Ibu. Jadi ada 2. Pertama, mekanisme verifikasi usulan desa. Kemudian yang kedua itu adalah mekanisme penginputan usulan kegiatan rutinnya teman-teman kecamatan. Jadi berbeda jalurnya. Nah, jadi berbeda jalurnya Bapak Ibu. Untuk yang usulan rutin nanti Bapak Ibu ya nggak perlu verifikasi, nanti cukup yang verifikasi itu adalah Bapeda. Seperti itu. Ya, jadi untuk yang rutin ya nggak perlu diinput oleh desa, cukup nanti yang input adalah kecamatan. Jadi kecamatan itu punya 2 fungsi Bapak Ibu. Dia sebagai verifikator usulan desa yang pertama, kemudian yang kedua dia sebagai OPD yang melaksanakan kegiatan rutin. Jadi ada 2 fungsi di sana untuk teman-teman kecamatan. Dan insya Allah nanti minggu depan akan kita lakukan pelatihan SIPD terkait dengan pertama verifikasi, kedua input renja. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini ada dari teman-teman Kecamatan Pelumpang, Musrenbang tingkat kecamatan diselenggarakan secara virtual. Lantas hadirnya seperti apa? Nah, tidak perlu khawatir Bapak Ibu, seperti pertemuan kita hari ini, ya, seperti pertemuan kita hari ini juga kita daftar hadirnya secara virtual. Dan ini insya Allah bisa kita maklumi ya.
teman-teman. Jadi kalau berdasarkan Undang-Undang ITE itu bisa diakui. Jadi sepanjang itu disampaikan secara resmi oleh OPD yang memiliki kewenangan, insya Allah dapat memiliki kekuatan hukum. Insya Allah seperti itu. Meskipun nanti tidak ada nggak ada tanda tangannya, di lampiran satunya itu nanti kita cantumkan nama, kemudian nomor HP, nomor email, itu aja, nggak perlu tanda tangan, nggak masalah. Jadi itu bisa secara Undang-Undang ITE itu dapat diterima sepanjang itu disampaikan atau dikoordinasikan oleh OPD yang bertanggung jawab. Jadi seperti ini Bapak Ibu daftar hadirnya, nanti kita sampaikan secara Google Form ya istilahnya kalau di sini. Jadi mungkin seperti itu teknisnya. Mungkin barangkali teman-teman lain kita tunggu sampai 5 menit ke depan, kalau nanti nggak 3 menit ya. Nanti kalau nggak ada yang bertanya lagi, nanti bisa kita tutup. Mungkin waktu sementara kami kembalikan ke guru. Teman-teman sekalian, insya Allah jelas ya Bapak Ibu yang harus disiapkan untuk minimal musrenbang desa kelurahan ya. Sampai dengan memastikan teman-teman desa ini menginput dalam akun STPD, menginput usulan yang kalau di STPD itu bunyinya kita berikan di buku panduan inputnya itu untuk kelurahan desa, itu ada list di lampirannya itu namanya daftar permasalahannya ya Mas Resi. Yeah. Dipastikan itu saja teman-teman sekalian. Sebagai contoh ini saya bacakan ya, ada nomor, ada isu, ada bidang urusan. Jangan khawatir nanti ini teman-teman semuanya akan bisa menerima. Atau untuk sementara mungkin nanti di PDF kan terus disampaikan di grup juga bisa. Jadi ada misalnya isu atau bidang urusan kebudayaan, usulan permasalahannya perlindungan cagar budaya, tujuannya dinas kebudayaan, pemuda dan olahraga serta pariwisata. Itu nanti contohnya lagi kalau urusan biasanya sebenarnya kan urusan ini kerjaan umum, penataan ruang. Itu ada yang namanya fasilitasi pembentukan HIPAM baru. Boleh ini usul seperti ini, arahnya ke dinas PU dan PR. Kemudian ada normalisasi atau restorasi sungai. Insya Allah tidak jauh beda Bapak Ibu, cuma ini yang versi yang ada di dalam aplikasi SPD. Secara substansi insya Allah tidak jauh berbeda dengan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Tinggal milih Bapak Ibu, pastikan sampai dengan tanggal 9 Februari jam 23.59 itu seluruh desa kelurahan yang ada di wilayah panjenengan, di wilayah kecamatan masing-masing itu sudah menginput. Sehingga mohon mulai hari ini bisa dilakukan sosialisasi, mungkin disampaikan ke teman-teman desa atau kelurahan bagaimana apa yang harus disiapkan untuk pelaksanaan pemerintahan desa atau kelurahan ini sampai dengan tanggal 9 itu terus dilakukan cek, memastikan input di STPD, karena kalau melaksanakan musrenbang desa atau kelurahan tapi tidak menginput di STPD sama saja musro. Bapak Ibu mohon izin, mohon ini menjadi perhatian karena satu-satunya alur atau satu-satunya yang bisa diolah oleh sistem perencanaan ini hanya STPD. Itu yang benar-benar kami garis bawahi. Monggo kita kawal bersama-sama
Bapeda tetap mengawal seluruh kecamatan mengawal seluruh desa kelurahan. Insya Allah nanti secara komunikasi kita siap, terus Bapeda kapanpun teman-teman kecamatan ada hal yang perlu dikomunikasikan, bisa dimaksimalkan melalui grup WhatsApp kita. Mungkin ada hal lagi, ya, Bapak Ibu, ini ada yang tanya ya dari Kecamatan Banjar. Pertanyaannya, format manual usulan desa apa mengacu tahun yang lalu? Jadi begini Bapak Ibu, untuk yang usulan desa itu langsung diinput ke SIPD, jadi tidak ada format manual apapun, jadi desa langsung menginput. Tapi biasanya teman-teman desa itu dalam rangka menyelenggarakan musrenbang tingkat desa itu biasanya memang ada berita acaranya atau biasanya ada notulen rapatnya. Itu nanti yang bisa menjadi pegangan ya Bapak Ibu. Jadi perlu kami tekankan sekali lagi, untuk yang desa atau kelurahan itu langsung diinput melalui SIPD ya. Jadi itu nanti yang diakui sebagai usulan desa atau kelurahan. Meskipun teman-teman desa itu memiliki daftar usulan ya secara tertulis, tapi ketika itu tidak diinputkan ke dalam SIPD itu menjadi tidak diakui karena sekarang berdasarkan Permendagri 70 tahun 2019 tentang SIPD itu wajib adanya, jadi harus disampaikan melalui aplikasi SIPD. Jadi kenapa SIPD penting ini? Karena memang Kemendagri dan pemerintah daerah ini lagi dipantau oleh teman-teman KPK. Kemudian yang dari Kecamatan Bamilan, untuk mendorong teman-teman di desa, operator desa dalam hal melakukan musrenbang tingkat desa, teknisnya gimana Pak? Apa perlu kita jadwal musrenbang tingkat desa agar segera melakukan musrenbang tingkat desa? Karena mengingat kendali waktu agar desa bisa segera menginput di aplikasi SIPD atau awal kita kumpulkan operator dulu. Jadi begini Bapak Ibu, karena memang dulu memang ada rencana kita melakukan pelatihan dari satu kecamatan ke kecamatan lain, tapi sekali lagi kami sampaikan Bapak Ibu, karena pandemi COVID, jadi teman-teman operator desa ini kita kasih buku panduan, ya, kita kasih buku panduan yang insya Allah mulai kemarin itu sudah kita mulai distribusikan ke kecamatan-kecamatan. Jadi prosesnya untuk menginput di aplikasi SIPD itu sangat-sangat sederhana, jadi tidak terlalu ribet, hanya tinggal pilih kamusnya, kemudian ngisi latar belakang permasalahan, itu saja. Jadi kalaupun mungkin kita pernah simulasikan dalam perusulan itu hanya sekitar butuh 1 menit atau 1,5 menit lah, kurang lebih. Jadi untuk bagaimana mendorong ya nanti monggo dikoordinasikan dengan Pak Camat. Itu biasanya kita nggak pakem, jadi biasanya masing-masing camat memiliki strategi tersendiri untuk bisa mendorong agar desa ini melakukan musrenbang desa. Ya, saya kira forum musrenbang desa ini adalah forum tahunan ya, yang saya kira sangat penting untuk dimanfaatkan agar bagaimana pemerataan pembangunan itu bisa menjangkau setiap desa. Jadi kami harapkan itu nanti kita kembalikan ke strategi masing-masing Pak Camat saja. Kemudian dari Kecamatan Soko, kaitan dengan verifikasi oleh kecamatan, mohon Pak Bu anggaran untuk masing-masing kecamatan mohon diinfokan. Jadi karena sekarang ini, tapi nanti barangkali bisa ditambahkan oleh Ibu Umi, untuk karena kita pakai aplikasi yang berbeda dari tahun kemarin, Bapak Ibu, yang kemarin itu aplikasi e-planning atau Simra itu bisa kita kembangkan sendiri.
Kemudian untuk tahun ini kita sudah pakai aplikasi SIPD, sehingga terkait dengan pagu anggaran, set pagu, ini kita nggak bisa lakukan. Jadi nanti barangkali Bu bisa menambahkan terkait dengan kebijakan, apakah nanti per desa itu maksimal 5 atau 3 atau bagaimana, nanti ini menyangkut terkait dengan kebijakan, nanti mungkin bisa disampaikan, ditambahkan saja oleh ini. Terus kemudian kaitan dengan verifikasi pagu ya, apakah masih memperlakukan pagu atau enggak. Terus kemudian ini dari Wida, Mas Rudi. Ya betul. Jadi ya memang harusnya begini memang. Jadi Musrenbang desa itu sudah menghasilkan DURKP tingkat desa. Nah biasanya memang ketika ada Musrenbang desa itu kan dilakukan menghasilkan DURKP lah. Itu nanti dipisahkan mana yang menjadi kewenangan kabupaten, mana yang menjadi kewenangan desa atau kelurahan, mana yang kewenangannya provinsi dan pusat. Nah, insya Allah di SIPD ini nanti sudah ada pilihan mau diusulkan ke kabupaten atau ke provinsi atau ke desa sendiri. Kalau desa kan berarti APBDes, kalau kabupaten APBD kabupaten, kemudian provinsi APBD provinsi. Terus kemudian dari kecamatan Brabagan untuk pembuatan akun operator desa bisa membuat sendiri di SIPD. Insya Allah buku yang kita bagikan untuk manual book tata cara penginputan usulan desa ke SIPD ini juga kita sampaikan akunnya. Jadi selain kita sampaikan manual book, nanti kita sampaikan akun atau operator SIPD level desa. Masing-masing desa satu akun, ya. Masing-masing desa satu akun. Mungkin nanti bisa dikoordinasikan oleh Pak Kasih BND bagaimana teknis penginformasiannya ya ke desa. Kemudian dari Kecamatan Singgaran untuk desa apa ada batasan pagu anggaran? Untuk desa ini nanti sebetulnya kalau di SIPD sih secara teknis di SIPD memang nggak ada batasan pagu. Karena itu kan nanti kan belum, justru malah lebih banyak lebih bagus ya. Karena biasanya kan untuk kebutuhan lampiran 3 itu memang biasanya teman-teman tuh kadang 0 gitu ya, nihil. Jadi kalau nihil itu biasanya memang agak kurang pas ya. Jadi nggak apa-apa, nanti diinputkan saja semua apa yang menjadi usulannya. Itu kan nanti kan yang pertama ke Bapeda dulu. Nanti Bapeda apakah benar ini menentukan apakah kewenangannya desa atau kewenangannya kabupaten. Terus dari Widjam yang kita butuh adalah daftar list kekeringan APBD. Iya Pak, ini kemarin kita agak mengalami kesulitan karena kita pakai SIPD ini akhirnya agak susah Pak, jadi menguraikan, tapi saya kira nggak perlu dikhawatirkan, ini nanti kan juga pada akhirnya usulannya desa itu diverifikasi oleh OPD, jadi insya Allah nanti OPD akan tahu betul apakah usulan ini sudah masuk di 2020 atau belum. Itu nanti OPD yang syukur-syukur nanti barangkali teman Bapeda sudah tahu ya, itu nanti akan juga disampaikan melalui SIPD. Jadi di SIPD itu ketika tidak diterima itu nanti mengisi rekomendasi alasannya kenapa nggak diterima. Kan bisa jadi mungkin alasannya sudah dibiayai di tahun 2021 seperti itu ya. Kemudian dari Kecamatan Jatiroro untuk kegiatan yang sudah terdanai tahun 2021 dan tolong diinformasikan. Iya, jadi sama pertanyaannya dari Widjam untuk tahun ini memang agak
kesulitan kita karena aplikasi baru, kita belum belum tahu detail. Kemarin kita sedang mencoba, cuman hanya kelihatan itu yang hibah bansos. Untuk yang non hibah bansos memang agak kesulitan. Seperti itu, Bapak Ibu, nanti mungkin barangkali jadi Bapak Ibu terkait waktu, ya, kalau biasanya kita ada ya, waktu itu kan sebenarnya sebagai upaya untuk lebih mengajukan, mengarahkan supaya usulan ini benar-benar prioritas, yang diinginkan itu prioritas, dan secara kemampuan pendanaan itu kita mampu, karena APBD kita terserah itu yang terbatas. Nah, karena tahun ini itu adalah tahun yang spesial, artinya ini secara aplikasi ini sistemnya juga baru. Kemudian secara ketentuan sebenarnya tidak, kita tidak di aplikasi ini itu tidak dibatasi adanya waktu. Nah, jadi untuk sementara Bapak Ibu secara proses monggo diinput, nanti dengan dipandu atau mungkin didampingi oleh teman-teman kecamatan, masing-masing desa bisa menginput usulan yang memang menjadi kebutuhannya. Jadi kalau kemarin-kemarin itu ada desa mungkin yang usulnya cuma 2, kemudian 1, itu kami sarankan, karena ini nanti juga proses verifikasi dan sebagainya, ini juga khawatirnya yang diusulkan 1 ternyata nggak layak, seperti itu, sehingga minimal mungkin minimal 5 usulan. Tapi ya itu tadi saya titip kepada teman-teman kecamatan untuk tetap mendampingi desa, kelurahan untuk mengusulkan yang memang benar-benar menjadi kewenangan kabupaten. Sebagai contoh misalnya kalau memang itu asetnya aset desa, jangan diusulkan melalui dana APBD kabupaten. Karena itu kalau masih asetnya desa, yang dengan usulkan secara aturan, secara kewenangan itu memang bukan kewenangannya kabupaten. Jadi nanti muspro itu jelas diinput. Nah, ini pentingnya komunikasi dengan teman-teman atau pendampingan dari teman-teman kecamatan. Nanti saya sampaikan juga untuk khusus kecamatan yang ada kelurahannya nih Bapak Ibu, yang diikut dalam SIPD ini, yang melalui musrenbang desa atau kelurahan ini di luar yang nanti didanai oleh dana kelurahan ya Bapak Ibu. Karena nanti yang dana kelurahan kita koordinasikan tersendiri karena ada petunjuk teknisnya yang tersendiri juga. Itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kami belum atau tidak memberikan batasan waktu, tetapi dengan pertimbangan didampingi oleh teman-teman kecamatan, monggo diikut usulan yang masih menjadi prioritas dan kewenangan, sekali lagi kewenangan kabupaten untuk dilaksanakan melalui perangkat daerah di lingkup kabupaten. Itu Bapak Ibu, sehingga kami berharap dengan pertimbangan itu kalau misalnya 1 desa itu 5, itu pun sudah 5 kali 328, sudah ribuan usulan Bapak Ibu. Jadi bisa dimaksimalkan yang benar-benar prioritas mendesak, mengingat kapasitas fiskal atau kemampuan alokasi anggaran kita di kabupaten ini juga sangat terbatas.
Juga dengan adanya pandemi COVID ini, Bapak Ibu sekalian, kami informasikan bahwa alokasi APBD ini juga dengan adanya pandemi ini juga secara otomatis juga memperhitungkan kemampuan untuk pembiayaan belanja-belanja untuk penanganan pandemi COVID seperti itu. Jadi kalau kondisi ini sangat berbeda dengan kondisi biasa karena pandemi yang biasanya ini mungkin infrastruktur, kemudian kebutuhan-kebutuhan kaitan pemberdayaan ekonomi dan sebagainya ini luar biasa, benar-benar bisa kita arahkan semuanya kepada teman-teman. Untuk kali ini masih harus berbagi secara anggaran, masih berbagi dengan kebutuhan penanganan COVID di seluruh wilayah Kabupaten Subang. Itu menjadi referensi saja Bapak Ibu dalam pada saat nanti teman-teman kecamatan mendampingi desa dan kelurahan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi prinsipnya kami tidak membatasi secara waktu indikatif. Ini ada tambahan lagi mungkin dari Mas Rudi, Kecamatan Widang. Jadi pertanyaannya terkait dengan pengkodian setiap jenis usulan. Jadi kami ingin bercerita dulu Mas Rudi tahun 2021 untuk yang 2021 itu ya. Jadi untuk dokumen RKPD itu kita susun berdasarkan nomenklatur lama, ya kan, nomenklatur lama sebelum 90 itu. Dan penyusunannya melalui SIMRA, melalui atau e-planning ya, kita istilah e-planning. Sampai tahapan RKPD kita bisa melacak apa itu ya, kita bisa melacak mana-mana kegiatan yang dari desa itu diterima atau tidak diterima. Tetapi RKPD itu kan belum final, masih ada UAPPAS, kemudian ada APBD. Nah, UAPPAS dan APBD ini kita dipaksa oleh Kementerian Dalam Negeri dalam tanda kutip dipaksa ya, untuk memakai nomenklatur baru dan aplikasinya juga baru SIPD, sehingga kita tidak bisa melakukan penyandingan data antara RKPD dengan data yang ada di SIPD. Jadi itu kendalanya. Nah, tahun 2022 ini kita sudah full pakai SIPD. Jadi mulai dari usulan tingkat desa, kemudian nanti dibawa ke kecamatan, kecamatan ke OPD, OPD ke kabupaten. Itu kalau melalui aplikasi SIPD, insya Allah bisa dilacak. Jadi mana-mana, jadi ketika desa itu melakukan input usulan, itu di sebelah kanannya itu bisa melihat sampai mana usulannya, apakah dia tertolak di level kecamatan, apakah dia disetujui level OPD atau di level kabupaten atau TAPD, itu semua bisa dapat dilihat atau terlacak. Jadi ketika kita nanti di tahun 2022 ini, usulan 2022 yang kita lakukan di 21 ini, insya Allah terkait dengan usulan mulai dari level desa sampai kabupaten itu bisa dilacak apakah kegiatan itu tertolaknya di mana, kenapa, itu bisa dilihat semua di aplikasi SIPD. Nanti barangkali teman-teman kasih PND bisa lihat, barangkali nyoba akunnya desa atau mungkin bisa juga pakai akunnya verifikator kecamatan juga bisa, itu bisa dilihat. Jadi apakah sampai mana, sejauh mana sebuah usulan itu diterima atau tidak diterima. Insya Allah terlacak melalui SIPD. Jadi mudah-mudahan kita penggunaan aplikasi SIPD ini menjadi sebuah momentum untuk transparansi terkait dengan pengusulan program kegiatan. Terus kemudian tanggungan belum kami terima. Ya, insya Allah minggu ini Pak. Jadi kemarin
satu hari itu bisa 5 kecamatan. Yang kemarin yang sudah terkirim itu Jawa, Tuban, Jenuh, Tanggapuro, Banjar, kalau nggak salah, Banjar, kemudian Jatirogo, Kenduruan, Kenduruan, Jatirogo, Kenduruan. Itu sudah. Mungkin hari ini juga mungkin ada teman-teman yang kirim ke 5 kecamatan juga, mungkin mudah-mudahan ini bisa terdistribusi secara baik ya Bapak Ibu. Toh kalaupun nanti panduannya belum nyampe, bisa lihat di link YouTube tadi, seperti yang saya sampaikan di materi lah. Ini Bapak Ibu untuk yang barangkali kok sudah tidak sabar untuk menerima buku panduan penginputan, bisa dilihat link YouTube ini yang paling atas Bapak Ibu. Jadi selain kita cetak bukunya, kita juga membuat video atau tutorial tata cara penginputan usulan desa melalui SIPD, dan sudah kita upload di kanal YouTube kita. Ya. Nanti bisa dilihat. Barangkali kalau nggak sabar ya monggo nanti bisa dilihat di YouTube. Untuk apa namanya, username sama URL, barangkali kalau nanti Bapak Ibu sudah ditagih teman desa atau terus kemudian panduannya belum juga kunjung datang, nanti bisa komunikasi dengan saya. Insya Allah teman-teman protokol sudah kagum nomor WA saya. Nanti saya informasikan username sama passwordnya. Seperti itu, Mas Rudi. Mungkin sudah cukup. Oke, jika sudah cukup Bapak Ibu, karena mungkin waktunya terbatas, maka nanti kalau masih ada masukan atau pertanyaan bisa langsung menghubungi kita melalui WhatsApp, grup kecamatan, atau langsung ke nomor WA-nya Mas Rozi atau Mas Ridan, selaku tim teknis yang berkaitan dengan pengelolaan SPD dan pelaksanaan musyawarah kecamatan, desa dan kelurahan. Untuk sementara pertemuan hari ini kita cukupi sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita impikan bersama ini Bapak Ibu sekalian di tengah wabah pandemi ini tetap tidak mengurangi substansi peran kita dalam rangka memfasilitasi masyarakat untuk mengakses dan memberikan jalan bagi kebutuhan-kebutuhan yang menjadi prioritas diperlukan masyarakat di tahun 2022. Dari kami, tim Bapeda, kami berharap teman-teman tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, tingkatkan imun, jangan sampai tumbang, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah SWT tetap memberikan perlindungan dan kesehatan kepada kita semua. Kami dari tim Bapeda mohon maaf jika ada hal yang secara teknis mungkin tidak berkenan bagi panjenengan semua. Insya Allah kami berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada panjenengan semua dalam kerangka meningkatkan kualitas perencanaan Kabupaten Tuban. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini dia stop ini. Oh langsung ya. Monggo. Untuk suara.
Izin. Izin dulu.